Dina, seorang wanita berusia 35 tahun, baru pindah ke kota untuk memulai lembaran baru setelah perceraian yang membuatnya merasa kehilangan arah. Meski usianya tak lagi muda, semangatnya justru semakin menyala-nyala. Kepolosannya terlihat jelas ketika ia tersandung di pintu tetangga, Andi, seorang pemuda 25 tahun yang baru lulus kuliah. Aduh, maaf mas, aku terlalu asik menggendong kardus buku, jadi nggak lihat ada anak tangga, kata Dina sambil terduduk di teras. Andi buru-buru menolong. Nggak apa-apa tante, kamu luka? Aku antar ke dalam dulu ya. Mata Dina berbinar melihat kepedulian Andi. Cara Andi berbicara lembut membuat hatinya berdebar. Tanpa sadar, hatinya mulai tergerak. Sehari setelah kejadian itu, Dina masih mencium sakit di lututnya. Namun, semangat hiperaktifnya tak pernah padam. Ia memasak tumpeng mini untuk tetangga-tetangganya sebagai bentuk perkenalan. Tante Dina memang polos sekali. Bikin risau nanya resep ini itu. Gumam Andi saat membantu membawa tumpeng ke serangkaian rumah. Melihat Andi ikut membantu, Dina merasa hangat. Ia mengundang Andi minum teh di rumahnya. Kalau tante kurang pas rasanya, tolong ya mas, jangan ragu kritik, pinta Dina polos. Andi terkekeh. Tentu tante, jangan khawatir. Kimia mereka terasa semakin dekat. Suatu hari, Andi sedang membutuhkan desain grafis untuk proyek kampusnya. Terpikir olehnya untuk meminjam kamera bekas warisan kakeknya. Dina yang mendengar mereka butuh bantuan, menawari diri untuk memotret barang-barang seni untuk keperluan tugas Andi. Tante belum pernah pegang kamera profesional, tapi tante mau coba. Tante kan hiper, pasti semangat, ujarnya sambil meloncat kegirangan. Andi mengangguk antusias. Oke tante, ayo kita coba besok siang. Keesokan harinya, Dina datang mengenakan baju berwarna cerah, rambutnya diikat kuncir tinggi. Ia terburu-buru dan hampir menjatuhkan tripod. Tutup tante polos, ya? Harusnya tripod ini lebih stabil di sini, ujar Andi sambil membantu menata peralatan. Iya nih, tante kebanyakan antusias. Tante takut salah semua, kata Dina sambil tertawa riang. Hasil foto yang diambil Dina tak sempurna secara teknis, tapi Andi mengapresiasi sudut pandang kreatif sang tante. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin akrab. Malamnya, Andi mengundang Dina untuk makan malam sebagai tanda terima kasih. Karena Dina hiper, ia menyiapkan menu lengkap. Sup kaldu, nasi liwet, sayur lodeh, hingga kue lapis. Andi terkejut melihat banyaknya porsi. Tante ini kalau masak kayak lomba triathlon bersemangat terus, candanya. Kan tante mau tunjukin tante bisa masak enak mas, jawab Dina sambil meletakkan sesendok sup ke mulut Andi. Andi tersenyum puas. Rasa supnya hangat, menenangkan. Obrolan mereka berpindah dari topik ringan hingga kenangan masa kecil. Dina bercerita tentang hobinya mendaki gunung, padahal ia baru sekali ke puncak bukit desa. Semakin hari, Andi semakin sulit menahan perasaannya. Ia sering memerhatikan bagaimana Dina tertawa saat melihat hal-hal kecil, bagaimana mata berbinar penuh antusias, dan bagaimana tangan gemetar ketika pertama kali menggunakan blender baru. Suatu malam, Andi menatap layar ponsel, membaca pesan singkat dari Dina yang bertanya, Mas, besok tante boleh pinjam laptop? Tante mau belajar editing. Hatiku berdegup lebih cepat, batin Andi. Andi mengajarkan Dina dasar-dasar editing video. Dina yang hiper langsung mencoba bereksperimen, memotong klip terlalu cepat sehingga video terlihat kocak. Hahaha, tante malah kayak komedi, tapi seru juga. Andi tertawa. Dina tersipu. Tuhan, tante kok polos begini ya? Maklum, tante belum pernah otak-atik komputer. Andi mengangguk. Tenang tante. Pelan-pelan saja. Aku suka niat tante belajar. Saat melihat Dina serius di depan layar, Andi menyadari bahwa di balik kepolosan dan kegembiraan itu, hatinya benar-benar terpikat. Musim liburan tiba. Andi berencana mengunjungi pantai bersama teman-temannya. Dina ikut diundang karena dianggap teman satu kos oleh kelompok Andi. Dina sangat bersemangat dan langsung memesan tiket lebih awal, padahal Andi belum konfirmasi tanggal pasti. Tante sudah pesan 2 tiket, Mas. Kita berangkat lusa, seru Dina dengan mata bersinar. Andi panik. Tante, tunggu dulu. Kalau jadwal kuliahku bentrok? Dina cemberut. Udah keburu, Mas. Tapi tante jamin nanti kita beresin jadwal. Andi tak kuasa menolak.
Ia tersenyum lelah. Di pantai, Dina begitu hiperaktif. Ia berlarian menyelamatkan topi yang hampir terbang, menari-nari di ombak hingga mengajak Andi snorkeling padahal Andi takut ikan besar. "Tante, hati-hati, ada ubur-ubur," teriak Andi panik. "Eyalah, tante takut tapi pengen seru-seruan, Mas," jawab Dina sambil melompat ke air. Saat ombak besar menghantam, Andi hampir terhipnotis melihat senyum lebar Dina yang tak kenal takut. Momen itu membuat Andi jatuh cinta lebih dalam. Malam harinya, teman-teman berkumpul menyalakan api unggun. Dina membawa gitar pinjaman dan mulai menyanyikan lagu-lagu nostalgia dengan suara merdu. Andi terpukau. Saat lagu selesai, Dina menatap Andi. "Kamu suka, Mas?" "Sangat suka, Tante. Suaramu bikin hati adem," puji Andi pelan. Mendengar itu, pipi Dina memerah. Ia berbalik dan menatap bintang di langit gelap. Setelah pulang, Andi mengantar Dina ke kosnya. Di balkon kosan, mereka duduk merokok bersama meski Dina tak biasa merokok. Angin semilir malam membuat suasana hening. "Tante, maafkan Kak Andi ya kalau selama ini banyak salah." Andi berbicara sambil menatap jauh. Dina menghela napas. "Tante juga maafin Mas kalau Tante kadang terlalu hiper. Tante kadang lupa batas." Mereka saling diam, lalu Andi menggenggam tangan Dina. "Aku nggak keberatan sama semangatmu. Justru itu yang bikin aku terpesona." Dina menatap Andi penuh arti. Hubungan mereka mulai berkembang. Sahabat Andi, Reza, memberitahu bahwa usia Dina jauh lebih tua. "Kamu yakin, Dek? Dia udah 35, kamu 25. Banyak yang bisa menilai," kata Reza khawatir. Andi terdiam. Ia mulai meragukan kemampuan dirinya menjaga perasaan Desa. "Aku sayang dia apa adanya. Tapi bagaimana dengan pandangan orang?" Gumam Andi. "Desa," panggilan sayang Andi pada Dina, merasakan adanya tatapan sinis dari tetangga. Mereka membicarakan, "Itu Kak Andi kok deket banget sama Bu Dina? Umurnya jauh." Dina menangis di kamarnya. "Mas, Tante nggak mau kita dibicarain begini terus." Andi memeluknya. "Aku akan bertahan Desember. Kita hadapi bersama." Pada suatu sore, Andi memutuskan untuk mencurahkan isi hati. "Des, aku mencintaimu. Jangan takut dengan usia ya." Dina terkejut, air mata menggenang di matanya. "Mas, Tante juga jatuh cinta sama kamu, tapi Tante takut nggak pantas." Andi menggandeng tangan Dina. "Pantaskah kita menunggu penilaian orang? Aku cuma ingin kita bahagia." Malam itu, untuk pertama kali mereka berciuman di bawah sinar bulan. Keluarga Dina di kampung mengiriminya WA voice note, mempertanyakan hubungannya dengan pemuda lebih muda. "Des, kamu jangan bodoh. Umurmu sudah tidak muda lagi." Suara ibu terdengar tegas. Dina menangis mendengar itu. Andi menenangkan di sampingnya. "Tante kuat, Mas. Kita tunjukkan bahwa cinta kita tulus." Reza yang mengetahui hubungan mereka mencemaskan Andi. Ia menuduh Andi hanya memanfaatkan Dina. "Dek, jangan sampai kau menyesal. Bagaimana kalau nanti kau bosen?" Andi marah. "Re, kau siapa? Kalau kau nggak yakin ya diam saja." Dina yang mendengar bergegas menghampiri. Ia memeluk Andi. "Aku percaya, Mas." Di sebuah kafe kecil, mereka menuliskan impian-impian masa depan. Punya rumah di pinggir kota, membuka kafe kecil, hingga jalan-jalan ke Eropa. "Des, dimanapun kita nanti, aku ingin selalu bersamamu," tulis Andi. Dina tersenyum. "Tante mau belajar jadi barista, biar Mas bangga sama Tante." Andi mengajukan lamaran kerja di sebuah perusahaan multinasional dan diterima. Kini mereka perlu memutuskan apakah akan pindah bersama atau tetap bertahan di kota. "Mas, Tante siap ikut kemanapun. Tapi Tante belum terlalu siap meninggalkan kampung halamanku." Andi mengangguk. "Kita kompromi, Des. Kita cari yang terbaik." Di malam ulang tahun Dina yang ke-36, Andi menyiapkan kejutan. Ia mengundang teman-teman dan keluarga dekat Dina. Saat lampu dipadamkan, Andi muncul dengan cincin sederhana namun elegan. "Des, maukah kau menikah denganku? Biar usia dan segala perbedaan tak lagi jadi halangan." Dina terisak. "Mas, tentu saja Tante mau." Mereka berpelukan di tengah tepuk tangan meriah. Pernikahan mereka digelar sederhana di tepi sawah, dikelilingi teman-teman dan keluarga.
Dina mengenakan kebaya berwarna lembut, wajahnya berseri. Andi menatapnya penuh cinta saat membacakan janji suci. Aku, Andi, berjanji akan mencintai dan menjaga desa apa adanya, sampai akhir hayat. Dina balas. Dan aku, Dina, berjanji akan selalu setia, penuh semangat dan tetap polos di hatimu. Keduanya tersenyum, menutup hari dengan tarian tradisional di atas panggung sederhana. Kisah Tante Polos tapi hiper berakhir dengan janji bahwa cinta sejati bisa menembus segala batas, termasuk usia, keraguan, dan omongan orang.